Halo, halo, kembali lagi di Boy Gimang. Apa kabar kalian semua guys? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial yang sangat bagus guys. Di sini saya sudah mulai untuk melepas speedometer motor guys. Untuk yang motornya Supra bisa kalian contoh yang saya lakukan ini guys untuk melepaskan speedometer. Nah, di sini saya akan membagikan cara membuat custom panel speedometer pada motor, guys. Tentunya tutorial ini sangat bermanfaat, guys, dan mempercantik tampilan speedometer kalian. Juga dengan harga yang murah, guys, daripada kalian membeli yang sudah jadi, guys. Jadi jangan kalian skip videonya, guys. Ini sudah saya ringkas sedemikian rupa biar kalian paham, guys. Kalian lihat sudah saya lepas guys speedometernya. Kemudian baru nanti akan kita lepas mikanya guys. Oke guys, setelah kita lepas speedonya, sekarang saatnya kita lepas mikanya guys. Cara bukanya simpel guys. Nah, ini ada penjepit guys. Bisa kalian lepas pelan-pelan guys. Tinggal kalian tarik ke atas guys. Nah, ini untuk yang saya contohkan motor Supra X125 EVA ya guys ya. Jadi untuk motor lain bisa menyesuaikan. Nah, jadi tutorial ini bisa kalian aplikasikan ke semua motor sebetulnya guys. Yang penting kalian tahu ukuran panel speedometernya ya guys ya. Saya lepas dulu untuk mika speedometernya guys. Jadi biar saya bisa mengambil panelnya guys. Setelah berhasil kita lepas mikanya, baru ini akan kita lepas panelnya guys. Nah, untuk mika untuk motornya seperti ini ya guys ya. Bisa kalian saksikan bersama. Kemudian baru bisa kita lepas bagian panelnya ini guys. Nah, cara melepasnya akan saya bagikan triknya guys. Ini harus berhati-hati guys. Yang pertama lepas dulu untuk skrup atau bautnya ini ya guys ya. Yang ada pada jarum speedometer guys. Saya lepas dulu secara perlahan guys untuk skrup atau bautnya guys. Pada semua motor caranya sama guys kalau untuk melepas panel speedometer ini guys. Setelah terlepas, ini nanti kita harus melepas jarumnya guys. Caranya kita pakai sendok guys. Jangan sampai ketahuan ibu ya guys ya, nanti kena marah. Jadi berhati-hati guys. Nah, ini cara melepasnya pakai 2 sendok guys. Kalian cepit saja, cari posisi yang pas untuk mencongkel guys. Jadi tinggal caranya pakai 2 ini kemudian kita congkel ke atas guys secara bersamaan guys. Karena ini rawan untuk patah guys. Nah, seperti itu ya guys ya. Ini untuk jarumnya sudah mulai terlepas. Kemudian yang satu lagi jarum pada indikator bensin guys. Kita lepas juga secara perlahan guys. Caranya sama, tinggal kita congkel guys. Setelah itu kita sudah mendapatkan panel speedometernya guys. Yang ini guys. Jadi nanti akan kita custom pakai bahan akrilik guys. Nah, ini ada lagi akrilik beningnya. Kita lepas dulu aja guys. Yang akan kita custom adalah bagian yang hitamnya ini guys. Yang panel utama ini guys. Motor lain kalian bisa menyesuaikan cara melepas panel speedometernya ya guys ya. Di sini saya sudah berada di depan laptop guys. Saya pakai aplikasi yang bernama Corel Draw guys. Bisa kalian contoh atau bisa pakai aplikasi lain sesuai yang kalian bisa. Akan saya masukkan dulu ukurannya guys. Jadi kita ukur dulu paling tidak panjang dan lebar panel speedometernya guys. Langsung saja kita ke dalam aplikasinya guys. Nah, ini tadi saya masukkan yaitu ukuran panjang dan lebar guys. 195 mili sama 105 mili guys. Kemudian ini saya udah mencari di internet ya guys ya. Di Google banyak guys untuk kita mal guys.
Jadi kita harus punya satu yang ukuran dasarnya nanti buat patokan guys. Jadi untuk lubang-lubang sama garis luarnya guys, nanti kita pakai patokan yang dari Google ini guys. Kemudian selain itu saya juga mengukur yang ada pada panel saya sendiri ya guys ya. Jadi nanti kita cocokkan keduanya agar ukuran nanti setelah kita cetak ukurannya sangat presisi dan tidak ada yang salah guys. Seperti itu guys. Nah ini saya akan membuat polanya ya guys ya. Kita pakai ini tool yang bezier guys. Pakai tool ini saya membuat garis luarnya dulu guys. Nah, ini yang nanti kita pakai untuk proses grafir guys, atau proses cutting akrilik nanti guys. Ini juga pada bagian gigi saya bikin polanya, kemudian bagian indikator bensin juga guys. Bentuk atau desain bisa sesuai kebutuhan kalian ya guys ya. Sekreatif mungkin bisa kalian custom sendiri guys. Nah, kelebihannya di situ guys. Jadi bisa kita custom sendiri untuk sesuai keinginan kita guys. Nah, di samping itu untuk harga cetak nanti sangat murah guys. Kalian bisa cetak ke percetakan yang ada di kota kalian. Nah, ini saya udah masuk ke proses coloring guys. Hasilnya seperti ini guys, kurang lebih. Nah, desain saya seperti ini. Kemudian untuk yang polanya, untuk yang potong seperti ini guys. Nah ini untuk yang sudah dicetak di akrilik ya guys ya, seperti ini guys. Nah kemudian proses pewarnaan atau ini yang disebut dengan print UV guys. Ini kebetulan saya diperbolehkan untuk melihat prosesnya di pabriknya langsung guys, atau di percetakan. Ini saya rekam pakai HP guys. Untuk proses pewarnaan kurang lebih seperti itu guys. Bisa kita saksikan bersama guys pakai mesin printing UV guys. Guys, ini saya udah di depan desain ya guys ya, akan saya ambil guys. Ya, oke guys, udah saya ambil ya guys ya. Ini adalah hasil yang udah tercetak guys. Dan ternyata sangat murah guys. Saya hanya membayar dengan harga 20 ribuan aja guys, dibandingkan dengan yang membeli sekitar 200 ribuan guys. Coba kita bandingkan dengan yang asli ya guys ya, yang bawaan. Untuk ukuran sama persis ya guys, namun untuk warna agak sedikit berbeda ya guys ya. Nah, ini saya punya desain, bisa kalian contoh guys, atau yang boleh yang mau minta guys, silahkan DM guys, nanti saya kasih guys. Setelah itu mari kita rangkai guys. Kita susun kembali, kita pasang semua guys. Nah, di sini pada speedo udah saya tambahkan lampu guys, lampu strip guys. Nah, ini berwarna biru guys, biar makin sangar guys. Nah, ini jangan lupa ada stoppernya guys. Kalian pasang guys. Itu fungsinya untuk stopper speedonya ya guys ya. Biasanya pada indikator bensin juga ada guys. Nah ini adalah proses pemasangan guys. Untuk pemasangan sedikit berhati-hati guys, untuk pemasangan baut sama jarumnya guys. Setelah terpasang, kita pasang juga mikanya guys. Nah ini untuk penutupnya dulu ya guys ya, penutup panel saya pasang dulu dan kita coba untuk posisinya apakah ada yang mengganjal. Ternyata sudah pas guys, sangat presisi. Dan kemudian untuk mika kita pasangkan kembali ya guys ya. Setelah terpasang hasilnya seperti ini guys. Nah ini semua mika udah kita pasang, baut juga, panel semua sudah oke. Kita cek
tinggal kita coba guys, kita coba pakai aki atau baterai ya guys ya, menyalanya seperti apa. Karena lampu tadi saya tambahkan berwarna biru ya guys ya, jadi berwarna biru dan hasilnya seperti ini guys, sangat futuristik. Nah ini saya sebetulnya ada multimeter guys, bisa kalian pasang juga guys biar tambah ganteng guys speedonya. Rencana mungkin ke depan ya guys ya, kalau ada yang mau dibuatkan tutorialnya nanti next mungkin bisa saya bikinkan videonya guys. Jadi nanti di dalam kita kasih multimeter atau voltmeter ini sebagai pengukur tegangan aki guys. Oke, kita langsung pasang ke motor ya guys ya, tanpa lama-lama. Di sini saya akan pasang ke motor ya guys. Untuk pemasangan cukup mudah guys, tinggal kalian pasangkan baut-baut seperti semula guys, seperti ini guys. Ini adalah tampilan speedometer sebelum kita custom ya guys ya, masih bawaan ori dari Honda guys. Nah seperti ini guys, sangat membosankan. Setelah kita custom hasilnya seperti ini guys, sangat berwarna futuristik, cantik guys. Untuk kalian yang mau saya desainkan boleh guys, silahkan DM guys. Atau kalian yang kepengen juga desain seperti saya ini untuk motor kalian, silahkan DM atau komentar di bawah guys. Nanti akan saya bagikan secara cuma-cuma guys. Saya cukupkan sampai di sini guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys, biar saya terus semangat guys. Boy Gimang di sini. See you. Bye bye.